Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan coba mempelajari tentang salah satu materi kriptografi, yaitu Data Encryption Standard atau sering dipanggil dengan DES. Sebagai pengantar, algoritma ini dikembangkan oleh IBM pada tahun 1972. Sebelumnya adalah algoritma Lucifer. Kemudian disetujui oleh NBS atau National Bureau Standard. Kemudian penilaiannya dilakukan oleh National Security Agency atau NSA dari Amerika Serikat. Nah, DES ini bentuknya standar. Di dalamnya algoritmanya namanya adalah DEA. Nah, DES ini merupakan kriptografi kunci simetri, artinya kunci enkripsi maupun dekripsinya dia akan menggunakan kunci yang sama dan termasuk ke dalam cipher block. Mungkin bisa sambil review materi sebelumnya. Nah, DES ini beroperasi dengan blok 64 bit sehingga pada saat proses enkripsinya dia akan membentuk blok 64 bit dulu. Kemudian panjang kuncinya juga 64 walaupun yang dipakai nantinya hanya 56 bit. Nah, yang berbeda dengan teknik-teknik sebelumnya adalah di mana DES melakukan enkripsi sebanyak 16 putaran. Dia melakukan iterasi 16 kali, kemudian setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Jadi nanti kita akan buatkan 16 kunci. Berikutnya kunci internalnya bentuknya 56 bit yang nanti akan kita bangkitkan dengan suatu proses tertentu. Memperhatikan skema dari DES, bahwa kita perhatikan plaintext nantinya akan melakukan proses yang namanya initial permutasi atau IP, kemudian melakukan proses enchippering sebanyak 16 kali, kemudian berikutnya ada inverse dari initial permutasi. Baru kita akan dapatkan satu ciphertext. Untuk lebih rinci, skema DES telah dipecah menjadi beberapa diagram alur seperti berikut. Mungkin kita akan coba bahas dengan studi kasus agar lebih mengerti cara kerjanya. Diketahui sebuah plaintext komputer, kemudian kunci dalam heksadesimal yaitu nilai 13, 34, 57 dan seterusnya. Yang mana kalau kita lihat nilai plaintext maupun kunci itu adalah 64 bit. Kita perhatikan plaintext komputer pada saat kita ubah menjadi bentuknya binary, kita tinggal perhatikan ASCII tabel, di mana untuk tabel ASCII-nya untuk C itu 67, kemudian kita dapat binary-nya adalah sekian. Kemudian kita lakukan terus sampai huruf terakhir dari plaintext tersebut. Jadi kalau kita lihat untuk keseluruhan kata komputer itu terdapat 64 bit plaintext. Nah, berdasarkan skema yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa proses DES kita akan melakukan permutasi awal, kemudian nanti kita akan mencoba membangkitkan kunci enkripsi, kemudian ada proses enchippering dan juga permutasi balik atau inverse dari inisial permutasi. Oke, kita perhatikan langkah pertama yaitu permutasi awal. Oke, tujuan dari proses ini adalah mengacak plaintext sehingga urutan bit-bitnya dapat berubah. Jadi kalau kita perhatikan, kita asumsikan bahwa urutan bit plaintext awal adalah nomor 1 sampai 64, maka akan disusun berdasarkan tabel berikut 1 sampai nomor 64. Berikutnya, setelah dilakukan permutasi awal, kita akan dapatkan urutan seperti yang ada di tabel B. Kalau diperhatikan lebih teliti pada tabel B, sebenarnya terdapat algoritma tertentu atau rumus tertentu sehingga susunannya menjadi teratur seperti halnya pada tabel B. Kalau kita perhatikan angka 58, 50, 42 dan seterusnya itu merupakan kolom kedua dari tabel A, kemudian diambil dari nilai yang paling bawah ke atas. Oke, saat ini kita akan melakukan proses inisial permutasi menggunakan tabel yang sudah dibuat tadi pada tabel B. Kita melihat ada susunan tabel 58, 50 dan seterusnya. Kemudian di bawahnya adalah nilai plaintext yang sudah kita konversi dari kata komputer tadi. Nah, apa yang akan kita lakukan? Lihat nilai 58 pada tabel yang ada.
di sini kita akan mencari nilai bit ke-58 dari plaintext, sehingga ada tanda merah tersebut kita mendapatkan bit ke-58 yang mana nilainya adalah 1. Maka kita akan susun di inisial permutasi, nama nilainya adalah 1. Berikutnya kita cari bit ke-50, nilainya juga 1, kita akan tuliskan. Sekarang nilai inisial permutasinya adalah 11. Ke-42 kita lakukan hal yang sama sehingga kita dapatkan nilainya juga 1. Dapatnya adalah 111. Lakukan sampai susunan tabel itu sudah terkonversi, maka kita akan dapatkan nilai hasil akhir dari permutasi awal adalah nilai yang ada di slide berikut. Apabila kita sudah mendapatkan nilai IP atau inisial permutasi tadi, kita akan memecah menjadi 2 bagian, yaitu L0 dan R0, yang mana nantinya masing-masing kelompok tersebut akan mendapatkan 32 bit dari nilai IP. Jadi kalau kita perhatikan, kita akan mendapatkan nilai L0 dan R0 sebagai berikut. Nah, saat ini untuk proses plaintext kita stop dulu. Kita akan lanjutkan dengan pembangkitan kunci. Kalau kita lihat di tabel yang ada di slide, kita perhatikan untuk membangkitkan kunci kita nanti memerlukan adanya 16 kunci yang akan kita proses dalam proses encrypting nantinya. Nah, sedangkan sebagai inputan kita hanya punya 1 kunci eksternal. Maka dari itu ada istilahnya kita akan membangkitkan kunci eksternal menjadi 16 kunci. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada beberapa proses, yaitu melakukan proses permutasi terhadap tabel PC1 yang mana kita akan nanti mendapatkan nilai C0 kemudian dan D0, kemudian ada proses yang namanya left shift. Jadi secara umum langkahnya adalah melakukan permutasi PC1, kemudian lakukan dengan left shift, kemudian seterusnya kita akan permutasikan dengan yang namanya PC2. Oke, kita lihat studi kasus contohnya. Diketahui kunci yang tadi sudah diberikan adalah 13, 34, 57 dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan nilai K-nya seperti biner berikut. Nah, langkah pertama kita akan melakukan permutasi terhadap tabel PC1. Nah, seperti halnya yang ada di inisial permutasi, konsepnya juga sama. Terdapat nilai 1 sampai 64 yang kita asumsikan merupakan urutan dari kunci eksternal yang kita konversikan tadi. Nah, dari 64 bit tersebut didapatkanlah matriks PC1 yang mana sebenarnya totalnya ada 77 kali 8 ukurannya. Jadi kalau kita lihat tadinya 64, sekarang hilang 1 kolom, yaitu kolom ke-8-nya. Totalnya sekarang adalah 56 bit. Jadi untuk hasil keluaran dari matriks PC1 nantinya akan menjadi 56 bit. Nah, kita lakukan proses permutasi PC1 terhadap kunci tadi. Nah, sama halnya dengan inisial permutasi, kita hanya melakukan mencari nilai dari tabel yang ada di PC1. Misalkan di sini ada 57, kita cari urut ke 57, maka kita akan mendapatkan nilai K plusnya adalah 1 karena binernya 1. Kemudian di 49 juga 1. Maka kalau kita lakukan prosesnya sampai selesai, K plus nilainya adalah sebagai berikut. Dan total dari K plus ini adalah 56 bit. Kalau kita perhatikan. Baik, selanjutnya dari hasil permutasi PC1 tadi, lakukan pemecahan lagi seperti halnya yang dilakukan sebelumnya. Namun namanya sekarang adalah untuk kunci menjadi C0 dan D0. Jadi K plus tadi yang 56 bit dipecah menjadi 2 C0 dan D0 yang mana masing-masing panjangnya adalah 28 bit. Dan kita akan mendapatkan nilai C0 dan D0 sebagai berikut. Kemudian apabila kita sudah mendapatkan nilai C0 dan D0, kita akan mencari nilai berikut-berikutnya yang mana nantinya adalah kita akan melakukan yang namanya left shift atau shifting, perpindahan gitu sepanjang 1 atau 2 bit tergantung pada tiap putaran. Jadi nanti
ada tabel yang menentukan seberapa banyak sih bit yang harus digeser pada proses tersebut. Jadi kalau kita lihat proses ini kita sebut namanya adalah sebagai wrapping atau round shift. Nah, di sini ditunjukkan ada tabel wrapping. Gimana kalau kita lihat ada putaran 1 sampai 16, ini menandakan 1 sampai 16 kali putaran pembangkitan kuncinya. Yang mana jumlah pergeserannya sedikit berbeda. Kalau kita lihat 1 dan 2 itu menggunakan pergeseran bit nilainya 1, kemudian untuk 3 sampai 8 menggunakan 2, ke 9 1, 10 sampai 15 pakainya 2, dan 16 itu 1. Jadi ini menandakan berapa banyak bit yang digeser pada setiap putarannya. Jadi kalau kita lihat kita sudah mendapatkan C0 dan D0, nanti kita akan melakukan left shift untuk mendapatkan C1 dan D1. Nah, di sini sebagai contoh di langkah ke-7 kita mempunyai nilai C0 dan D0. Panjangnya masing-masing adalah 28 bit. Untuk putaran pertama kita geser sebanyak 1 kali karena berdasarkan tabel wrapping tadi untuk iterasi pertama atau putaran pertama dia hanya melakukan pergeseran 1 bit. Nah, di sini kita lihat C1 itu adalah hasil dari pergeseran 1 bit dari C0, kemudian kita lihat D1 juga pergeseran 1 bit dari D0, dan lakukan hal tersebut sebanyak 16 kali, sehingga kalau kita perhatikan kita akan mendapatkan nilai C2, C3, D3, kemudian sampai C16. Nah, setelah kita mendapatkan nilai C1 sampai C16, kita akan lakukan permutasi PC2. Jadi tadi sudah dapatkan PC1, sekarang adalah PC2. Konsepnya sama, hanya menggunakan tabel yang berbeda. Di sini kalau kita lihat susunannya sudah ada 14, 17, 11, 24 dan seterusnya. Kemudian kita ambil C1, D1 nilainya, kita gabungkan lagi menjadi 56 bit lagi, kemudian dipermutasikan menjadi nilai yang namanya K1. Jadi nanti pun untuk C2 dan D2 nanti akan mendapatkan K2 dan seterusnya sampai C16, D16 yang mendapatkan nilai untuk K16, sehingga hasil akhirnya kita akan mendapatkan K1 sampai K16 seperti berikut. Oke, untuk hasil sementara dari hasil proses sebelumnya, kita sudah mendapatkan nilai pertama adalah L0 sama R0. Ini adalah proses terhadap plaintext sebelumnya. Kemudian berikutnya kita juga mendapatkan 16 buah kunci yang nanti akan kita gunakan untuk proses encepering. Nah, untuk part 1 mungkin sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjutkan untuk part yang kedua. Terima kasih.